Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan membagikan mengenai tanda-tanda orang yang terkena sihir. Di sini ada beberapa kategori mengenai tanda-tanda orang yang terkena sihir. Jadi pemirsa, sebelum saya bahas mengenai tanda-tanda orang yang terkena sihir, saya akan membahas ininya dulu. Jadi, seperti ini pemirsa, kita sebagai manusia hidup di alam dunia ini sudah berkesinambungan ataupun bergesekan dengan yang namanya makhluk gaib ataupun jin ataupun setan. Ya. Dan berbicara masalah jin ataupun setan, kita sebagai manusia pun ada pendampingnya. Apa pendampingnya? Jin khorin. Ya. Karena pemirsa, ketika kita dilahirkan ke dunia, itu kita diikuti sama pendamping kita yang namanya jin khorin. Ya. Dan ketika kita wafat nanti, jin khorin tersebut tidak wafat karena umurnya panjang. Ya. Setiap gerak-gerik kita, setiap tingkah laku kita, setiap apapun yang kita simpan dalam memori kita, jin khorin akan tahu. Ya. Jadi membahas mengenai jin khorin, di setiap manusia sudah ada pendampingnya, yaitu jin khorin. Yang ketika kita nanti wafat, ada suatu penampakan yang bisa menyerupai diri kita, itulah yang namanya jin khorin. Dan untuk seseorang ataupun tanda-tanda orang yang terkena sihir, ya, ini bukan dari jin khorin, tetapi dari jin ataupun dari setan dan sejenisnya yang bersemayam di dalam tubuh. Dan bisa Anda rasakan, bisa Anda amati jika kalian peka, ya, mengenai tanda-tanda untuk orang yang terkena sihir. Untuk tanda-tanda pertama, orang yang terkena sihir, ya, biasanya selalu bermimpi buruk. Ya, mimpi buruk terutama di dalam kamar mandi ataupun keliling di hutan yang belum pernah Anda kunjungi. Tetapi mimpi itu berulang-ulang ataupun setiap hari bisa mimpi dengan mimpi yang sama. Ya, ketika Anda bermimpi, ya, memasuki kamar mandi yang gelap ataupun yang kumuh, ataupun kalian bermimpi ada di lokasi ataupun ada di tengah-tengah hutan yang kalian belum pernah kunjungi, dan mimpi itu berlarut-larut setiap malamnya, itu pertanda bahwa Anda terkena sihir. Dan yang lebih jelas lagi, ketika Anda mimpi buruk, ya, lalu terbangun, lalu Anda tidur lagi, lalu mimpi tersebut dilanjut kembali, itulah suatu tanda-tanda bahwa Anda terkena sihir. Ya. Tetapi kita ini bisa kita amati ketika mimpi tersebut berulang-ulang selama 3 hari berturut-turut. Ya. Kalau mimpinya cuma 1 malam saja, ya itu wajar, tidak apa-apa. Tapi kalau mimpinya
selama 3 hari berturut-turut mimpinya sama seperti itu berarti tanda-tanda bahwa Anda terkena sihir. Ya. Terus ya untuk ciri-ciri yang kedua, merasakan sakit di bagian-bagian area tertentu, ya. Untuk kaum pria biasanya terasa sakit di bagian punggung, ya. Terus di bagian sini ini biasa terasa sakit seperti tertusuk sama jarum. Ini biasanya. Kalau untuk kaum Hawa biasanya merasa sakit di bagian sebelah sini, di bagian sini, ya, terus di bagian ini rahim. Ini suatu tanda-tandanya. Dan untuk tanda-tanda berikutnya, itu biasanya orang yang terkena sihir ini susah untuk mengendalikan emosi. Ya, ketika kita emosi tidak bisa mengendalikan. Seperti itu. Jadi dinasehati tidak bisa. Kayak gitu loh. Tersentuh omongan ataupun tersentil omongan yang gak enak, itu biasanya langsung memuncak ataupun langsung emosi. Inilah suatu tanda-tandanya. Tetapi yang lebih mencolok untuk tanda-tanda orang yang terkena sihir, baik kaum pria ataupun kaum wanita, jika kalian sering merasakan sakit kepala di bagian sini, ya, sering merasakan sakit di bagian punggung, sering merasakan sakit di bagian rahim, itulah suatu tanda-tanda. Ya. Anda terkena sihir. Begitu juga ketika kita sering bermimpi buruk, berulang-ulang kali dan berapa hari sampai 3 hari mimpinya seperti itu aja sama, itu suatu tanda bahwa Anda terkena sihir. Dan bagaimana cara untuk meruqyahnya ataupun netralisir diri kita? Bagaimana? Ya. Caranya simpel, ya, dari saya simpel. Anda belilah garam, ya, garam yang kasar, ya, garam kasar. Kalau saya mengatakan ini garam krosok, belilah garam krosok ataupun garam kasar, lalu dicampur sama air hangat ataupun air apa aja bebas, ya. Lalu bacakan Al-Fatihah sebanyak 101 kali, ya. Al-Fatihah 101 kali, sholawat Nabi 101 kali, terus dibacakan kunci ayat suci Al-Quran mulai dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ini 3 kali, ya. Ayat kursi 1 kali saja, lalu disambung membaca ini, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu 101 kali. Jika sudah diniatkan, ya Allah, atas lantaran doa ini hamba meminta wasilah dan karomahnya bertujuan untuk menetralisir diri saya sendiri dari gangguan sihir, dari gangguan jin, kayak gitu. Lalu rendam kaki Anda di air tersebut yang sudah dibacakan doa dan sudah dicampur garam, ya. Nanti dibagi 2, yang satu buat ngerendam kaki, yang satunya lagi buat mandi, campurkan sama air buat mandi. Dan cara ini dilakukan selama 7 hari, ya. Ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menetralisir diri kita dari gangguan sihir, ya. Karena jika tidak dibuang,
ini akan membuat diri kita ini susah kontrol nantinya, emosional, cepat. Jika ada masalah sedikit aja langsung gampang stres, kayak gitu. Terlalu banyak pikiran, stres, kayak gitu ya ciri-cirinya. Jadi yang bisa Anda pahami ataupun bisa Anda cermati ini biasanya sering merasakan sakit kepala ya di bagian sini, terus di bagian sini, terus di bagian rahim. Itu suatu tanda. Dan sering mimpi buruk yang berulang-ulang kali. Jadi bisa Anda pahami. Jadi jangan salah paham antara sihir dan santet. Sihir dan santet berbeda. Sihir adalah suatu jin yang bersemayam di dalam tubuh kita, yang membuat diri kita ini jadi malas, yang membuat diri kita ini jadi malas untuk beribadah dan malas segala-galanya. Kayak gitu loh. Nanti timbulnya malas bekerja. Nanti timbulnya lagi merembet, waduh, gimana ya? Biar saya dapat uang secara instan. Ini yang lebih berbahaya. Ya, nanti ujung-ujungnya bang goib. Kayak gitu. Mencari harta karun terpendam. Itu sebuah khayalan sebenarnya. Ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai suatu tanda-tanda orang yang terkena sihir. Mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.